Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas materi tentang limit ketahinggaan fungsi aljabar. Nanti setelah ini akan ada lagi limit ketahinggaan pada fungsi trigonometri. Oke, untuk pertama kita bahas yang di fungsi aljabar dulu. Sebelum memulai materi ini, ya, kita ingat kembali tentang bilangan tak hingga. Tak hingga biasa lambangnya seperti ini ya, seperti ini. Seperti S tapi ditumbangkan. Jadi ada bilangan yang harus kalian ingat. Misalnya ada sebuah bilangan, kalau yang dibagi dengan tak hingga maka hasilnya adalah 0. Kemudian kemarin kita pernah mempelajari kalau ada sebuah bilangan lagi, misalnya A dibagi dengan 0, maka hasilnya adalah tak hingga. Ini bilangan ini kebalikannya. Jadi yang perlu diingat, kalau ada bilangan dibagi tak hingga hasilnya 0, kemudian kalau ada bilangan dibagi 0 hasilnya tak hingga. Terus ada lagi yang kesalahan yang sering terjadi, kalau ada 0 dibagi bilangan hasilnya adalah 0. Oke, ketiga bentuk ini harus diingat, ini sering jumpa di dalam materi limit ini. Oke, kita kembali kepada materi kita, limit ketahinggaan fungsi aljabar. Ada dua macam bentuk yang akan kalian temui, yang sering akan ditemui nantinya. Yang pertama bentuk aljabar, tapi nanti cara menyelesaikan dengan membagi dengan pangkat tertinggi. Dengan pangkat tertinggi. Oke. Nanti ada lagi bentuk kedua dengan cara merasionalkan. Untuk memahami kedua macam bentuk ini, kita coba langsung masuk contoh saja ya. Contoh untuk yang cara pertama. Contoh pertama misalnya hitunglah limit dari misalnya limit X menuju tak hingga. Karena kita limit ke tak hinggaan, jadi limitnya menuju tak hingga dengan persamaan misalnya 2x per x kurang 1. Kita akan menghitung limit ini. Perhatikan cara menyelesaikannya. Jawab limit x menuju tak hingga. Yang di sini cara pertama adalah membagi dengan pangkat tertinggi. Artinya kalau kita lihat di sini ada 2x dan di bawahnya adalah x. Jadi pangkat tertingginya sama di sini, x pangkat 1, dan di sini juga x pangkat 1. Artinya kita harus membagi semua bilangan di sini 2x, x dan min 1 ini dengan x karena pangkat tertingginya adalah x. Jadi yang di atas menjadi 2x per x, yang di bawah x per x, kemudian 1 per x. Nah, ini kita bisa mencoret x dengan x dicoret, kemudian ini juga x dengan x dicoret, sehingga hasilnya limit x menuju tak hingga, yang di atas tinggal 2, yang di bawah ini x dibagi x adalah 1, yang ini 1 per x. Setelah bentuknya sederhana seperti ini, barulah kita substitusi nilai tak hingga ke dalam x yang ada di dalam persamaan ini. Berarti cuma di sini saya sambung samping, maka hasilnya limitnya hilang karena kita substitusi nilai limitnya, jadi 2 per 1 dikurang 1 per x. X nya adalah tak hingga, maka kita masukkan tak hingga. Hasilnya 2 per 1 kurang, ingat nih, bilangan yang dibagi dengan tak hingga hasilnya adalah 0. Hasilnya di sini 1 dikurang 0, sehingga hasil akhirnya 2 per 1 kurang 0 ya 1, jadi 2 per 1 sama dengan 2. Baik, soal nomor 2 masih bentuk membagi dengan pangkat tertinggi. Ini contoh yang kedua, hitunglah limit dari, limitnya masih sama, kita akan berbicara tentang x menuju tak hingga. Adapun persamaannya yang di atas ini 2x kuadrat kurang 3x tambah 2.
kemudian dibagi dengan X pangkat 4 kurang 3X kuadrat kurang 7. Angka pertama sama seperti tadi, kita harus menentukan mana yang pangkat tertinggi X-nya. Kalau kita lihat dari seluruh persamaan yang ada di sini, seluruh bilangan yang ada pada persamaan ini, nilai X tertingginya adalah X pangkat 4, sehingga pembaginya adalah X pangkat 4. Nanti akan menjadi 2X kuadrat ini dibagi X pangkat 4, min 3X juga dibagi X pangkat 4, positif 2 juga, dan seluruh bilangan di bawah ini juga harus dibagi dengan X pangkat 4. Ya, persamaannya menjadi, oke, kita coba jawab limit X menuju tak hingga, sehingga yang di atas menjadi 2X kuadrat per X pangkat 4. Pangkat 4 dikurang 3X per X pangkat 4 ditambah 2 per X pangkat 4. Yang di bawah juga X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 dikurang 3X kuadrat per X pangkat 4 dikurang lagi 7 per X pangkat 4. Oke, kita selesaikan. Ini X pangkat 2 dibagi X pangkat 4 ditinggal X pangkat 2. Dengan caranya ingat ya, berarti kalau pembagian pangkatnya dikurang, ini pangkat 1, di sini pangkat di sini pangkat 2, yang di bawah pangkat 4, berarti yang di sini dikurang 2 tinggal habis pangkatnya, yang ini 4 dikurang 2 tinggal 2. Kemudian yang ini di sini pangkat 1, di sini juga pangkat 4, artinya 4 kurang 1, nanti kalau kita coret tinggal pangkatnya tinggal 3. Ini tidak ada pembaginya, tetap 2 per X pangkat 4. Kemudian ini X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 punya 1. Yang di sini sama seperti di atas tadi, X pangkat 2 dibagi X pangkat 4, yang di bawah tinggal pangkat 2. Yang ini tidak ada pembaginya. Oke, kita sambung ini, maka jadinya hasilnya adalah limit X menuju tak hingga, yang ini tinggal di atasnya 2 per X pangkat 2, 2 per X pangkat 2, yang ini tinggal 3 per X pangkat 3, 3 per X pangkat 3, terus ditambah 2 per X pangkat 4. Kemudian yang di bawah ini tadi hasilnya 1 kurang ini 3X pangkat 2, 3 per X pangkat 2, dan yang terakhir kurang 7 per X pangkat 4. Kalau sudah kita sederhanakan seperti ini, kita tinggal masukkan fungsi, limit fungsinya, yaitu nilai X nya tak hingga ke dalam masing-masing X ini. Sehingga kalau kita limitkan jadinya ini 2 per tak hingga 2 kuadrat, hasilnya juga tak hingga ya. Kemudian dikurang 3 per tak hingga ditambah 2 per tak hingga. Kemudian yang bawah ini 1 kurang 3 per tak hingga dikurang lagi 7 per tak hingga. Oke, lanjutkan hasilnya. Ingat, bilangan kalau dibagi dengan tak hingga hasilnya adalah 0. Maka ini 2 dibagi tak hingga hasilnya adalah 0. Ini 3 bagi tak hingga kurang 0. Ini juga tambah 0. Yang di bawah di sini 1 kurang 3 per tak hingga itu 0, dikurang 7 per tak hingga juga 0. Sehingga hasil akhirnya 0 kurang 0 tambah 0 hasilnya 0. Yang di bawah 1 kurang 0 hasilnya 1. Ingat lagi, kalau ada 0 dibagi dengan sebuah bilangan hasilnya adalah 0. Maka ini hasilnya adalah 0. Jadi nilai limit ini adalah 0. Baik, soal selanjutnya kita akan mencoba melihat bentuk yang akan kita selesaikan dengan cara merasionalkan ya. Biasanya merasionalkan ini akan kita temui pada bilangan-bilangan yang berbentuk akar ya.
Jadi di sini limitnya pun akan berbentuk akar. Ini contohnya, misalnya hitunglah limit dari limit x menuju tak hingga bersamanya akar x tambah 2 dikurang akar x kurang 1. Ini ada kedua bentuk akar. Jadi kita harus merasionalkan ini. Cara merasionalkan masih sama seperti materi-materi yang lalu. Jadi kita tinggal lihat tanda di sini. Kalau di sini tandanya kurang, berarti kita akan merasionalkan dengan bilangan ini, persamaan ini, tapi yang tandanya positif. Lihat cara merasionalkannya. Kita jawab dulu. Jawab limit x menuju tak hingga, ini persamaannya tetap x tambah 2 akar dan dikurang akar x kurang 1 akan kita kalikan. Kita kali, ini kali ya, kali dengan bentuk sekawannya. Nih x tambah 2 lagi akar x tambah 2, karena sini tandanya kurang berarti kita harus mengalihkan dengan tambah dengan x kurang 1. Dan di bawahnya ini juga harus sama dengan yang di atas, tidak boleh berbeda. Jadi akar x tambah 2 ditambah x kurang 1. Nah, ini cara merasionalkannya dengan mengalih faktor sekawannya. Faktor sekawannya ya. Cara mengalih ini berarti bilangan di sini harus dikali dengan yang di atas ini. Bilangan dari sini sampai ke belakang sini, ingat bentuk selisih 2 kuadrat, yaitu a kuadrat kurang b kuadrat, itu hasilnya adalah a tambah b dikali a kurang b. Karena kalau kita membaca sifat ini dari kanan ke kiri, berarti a tambah b dikali a kurang b hasilnya adalah a kuadrat kurang b kuadrat. Lihat di sini, ini ada dua perkalian, yang satu tandanya kurang, yang satu tandanya tambah, maka dapat kita jadikan bentuk selisih 2 kuadrat ini. Artinya ini a, ini b, berarti a kurang b dikali a tambah b, sama seperti ini. Hanya saja ini di belakangnya kurang, di depannya tambah, tapi boleh dibolak-balik karena ini perkalian. Jadi bentuk yang di atas ini sama dengan bentuk yang di sebelah kanan sifat ini. Dapat kita rubah menjadi bentuk yang kiri ini, a kuadrat kurang b kuadrat. Kalau ini a, ini b, maka hasil dari selisih ini, perkalian ini adalah limit x menuju tak hingga, ini a nya berarti x tambah 2 akar dikuadratkan, kemudian dikurang, ini kurang b nya ini berarti akar x kurang 1 dikuadratkan. Ini hasilnya. Di barisan yang di atas 4 macam bilangan ini menjadi 2 macam, yaitu selisih 2 kuadrat berdasarkan sifat ini. Terus yang di bawahnya tetap yang ini, x tambah 2 akar ditambah x kurang 1 akar. Jadi x tambah 2 ditambah x kurang 1. Oke, ini dia. Sekarang perhatikan yang di atas ini. Ini ada akar, ini ada pangkat 2. Jadi akar kalau jumpa pangkat 2, maka akar dan pangkat 2 nya habis. Jadi persamaannya menjadi limit x menuju tak hingga, yang ini tinggal x tambah 2 x tambah 2, yang sebelah sini kurang. Ingat kalau kurang kita kasih kurung dulu, x kurang 1 yang tinggal, karena akar dibagi pangkat 2 nih habis, tinggal x kurang 1. Yang bawahnya tetap akar x tambah 2 ditambah akar x kurang 1. Yang di atas ini bisa kita kalikan dulu tanda negatifnya ke dalam. Jadi min kali x min kali min 1 positif 1. Jadi persamaannya menjadi limit x menuju tak hingga, ini jadinya x tambah 2, ini min kali x min kali min 1 positif 1.
per yang di bawahnya masih tetap akar X tambah 2 ditambah akar X kurang 1. Yang atas ini bisa diselesaikan. Ini X dikurang X habis. Yang tinggal 2 ditambah 1 hasilnya 3. Maka persamaannya menjadi limit X menuju tak hingga 2 ditambah 1 adalah 3. Yang di bawahnya tetap akar X tambah 2 ditambah akar X kurang 1. Oke, kalau udah sederhana seperti ini, apa yang kita lakukan? Berarti kita harus membagi dengan pangkat tertinggi lagi seperti cara yang pertama tadi. Tapi kita lihatnya dari sini. Di sini di persamaan ini adalah 3 per ini ada akar X, di sini juga akar X. Jadi pangkat tertingginya hanya ada di X ini. Artinya akar X. Maka pembaginya adalah akar X. Saya sambung ini ke samping sini ya. Jadi kita bagi dengan akar X, limit X menuju tak hingga. Perhatikan di sini yang di atas, karena perangkat tertingginya adalah akar X, berarti 3 dibagi akar X. 3 dibagi akar X. Yang di bawah ini saya pisahkan, berarti akar X tambah akar 2. Biar mudah melihatnya, akar X tambah akar 2. Ini saya pisah. Berarti akar X harus dibagi dengan akar X, akar 2 juga harus dibagi dengan akar X. Kemudian ini tambah, ini saya pisah lagi, akar X dikurang akar 1. Berarti akar X dikurang akar 1. Pembaginya juga sama, akar X per ini juga akar X. Oke, kalau sudah seperti ini kita bagi. Ini tidak bisa dibagi, yang ini bisa dicoret tinggal 1, ini tak bisa, ini bisa dicoret tinggal 1. Oke, maka hasilnya adalah limit X menuju tak hingga, yang atas tetap 3 per akar X, yang bawah ini X akar X dibagi akar X itu 1. Ini kemudian tambah akar 2 per akar X, ya akar 2 per akar X. Yang ini X akar X dibagi akar X juga 1. Dan yang terakhir akar 1 per X, berarti 1 per akar X. Kalau sudah sederhana seperti ini, selanjutnya adalah substitusi nilai tak hingga ke dalam X ini. Nah, jadinya 3 per akar tak hingga. Akar tak hingga juga tak hingga ya. Kemudian di sini 1 tambah akar 2 per akar tak hingga tambah 1 kurang 1 per akar tak hingga. Nah, berarti kita hitung 3 per akar tak hingga itu hasilnya 0. Ini 1 ditambah akar 2 per akar tak hingga juga 0, tambah 1 lagi, ini juga 0, kurang 0. Sehingga hasil akhirnya adalah 0 per yang di bawah 1 tambah 0 tambah 1 kurang 0 berarti 2. 0 per 2. Ingat, bilangan kalau dibagi 0, kalau dibagi dengan sebuah bilangan hasilnya adalah 0. Berarti di sini nilainya 0.